Tabrikul fuadi absa. Hai. Oh, Iya bang. semua lagu kita itu semua orang pasti mati. Ya, kita kan postulatnya itu semua manusia mati. Pupu manusia, pupu bakal mati. Itu kan postulatnya, silogismenya begitu. Artinya memang kematian adalah keniscayaan bagi entitas yang disebut dengan manusia. Tapi kenapa ketika kita udah tahu kita bakal mati, ada orang yang mempertahankan kematian dari kematian, bertahan hidup gitu. Nggak ada yang nggak ada yang mencoba bertahan untuk tidak mati, nggak ada. Yang ada Ya kalau abang bilang makan bentuk dari bertahan agar nggak mati, ya nggak bang. Naluri aja bang. Kalau lapar makan, nggak ada niatan lapar kalau nggak makan gue mati kan nggak. jadi makan itu bukan bagian dari mempertahankan kehidupan. Enggak. Tapi ada orang misalkan sakit malah Berobat, sakit berobat. kemudian gimana itu bagian dari mempertahankan kehidupan. Nggak konyol gitu maksud gua tuh kan makan tuh sebuah konyol. Lo tahu suatu saat lo bakal mati, tapi kenapa ada orang yang udahlah gitu mati aja. Kalau pikirku sih bukan untuk agar nggak mati sih ya. Nggak enak sakit itu kan bang. Mas kalau batuk kan nggak terlalu membunuh ya, atau pilek itu kan sakit tapi kan nggak terlalu membunuh. Kenapa kita berobat? Karena ya nggak nyaman pilek dan batuk itu. Bukan untuk menghindar dari kematian. Bukan untuk menghindar dari kematian, tapi untuk ya biar ya nggak nyaman begitu tuh. Biar nyaman ya obat. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang menghindar dari kematian sebetulnya. Menurutku, nggak tahu kalau orang lain ada yang bertahan, ada yang mencoba menghindar dari kematian. Jadi sebertahan apapun tetap aja kematian. Tetap aja mati ya. Karena tadi postulatnya udah jelas, semua orang pasti mati. Makanya ketika kita sakit dan berobat ya bukan pengen untuk hidup, pengen sebagaimana semula aja. Keseimbangan tubuh gitu. Iya. Kalau sakit menghindar dari kematian, kalau berobat menghindar dari kematian. ya kalau berobat dia menghindar dari kematian, pikirku enggak. Tapi nggak tahu ya kebanyakan orang. Jadi selama lo hidup gak pernah lo bertahan untuk hidup tuh gak ada istilah bertahan hidup. Iya, bahasa umumnya kan bertahan hidup. Kalau hidup gak tertahan kan mati gitu. Enggak. Kalau aku sih nggak bertahan untuk hidup akan tetap hidup. Ya makan kan naluri aja bang, naluri. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Itu kalau kan, gatel diganggu. itu kan semacam konsekuensi logis saja. Iya gitu bang. Fatalisme banget gak sih? Nggak paham aku kalau jabaria banget gitu ya. Artinya hidup tuh begitu aja. Ya hidup kan emang gitu aja bang. Apa yang istimewa dari hidup kan gitu-gitu aja. Gitu aja. Ceritanya juga sama-sama aja. Dari gue sampai sekarang tuh sama-sama aja ceritanya. Cuma beda waktu aja, apa beda pelaku. Iya. Sejarah kan terus berulang. Terus lo yakin gak sih bahwa diri lo sekarang itu perwujudan dari 400 tahun yang lalu? Konsep itu aku pikir iya. Kalau dihitung-hitung penduduk bumi ini kan 6 miliar menuju 7 miliar ya. Yang sekarang hidup tuh. Penduduk bumi. Yang sekarang hidup. Mungkin kalau dihitung dari sebelum Masehi kan bermiliar-miliar ya. Masa nggak mungkin karakternya semuanya beda, pasti berulang aku pikir. Ada lo percaya ada ini ya konsep? Ada, aku percaya itu. Lo kan banyak bang manusia yang kayak babi, manusia kayak anjing itu kan banyak. Sini deh Bet, mau buat contoh.
Terus lo membayangkan kalau misalkan nanti lo mati misalkan, punya pengetahuan apa lo membayangkan realitas kematian itu seperti apa yang ada di pikiran lo sekarang? Aku ya semacam tidur aja bang, nggak inget apa-apa. Nggak ada kesadaran di sini. Nggak ada, tidur aja nggak sadar. Memang sih ada keterangannya bahwa tidur itu saudaranya kematian. Iya gitu, kayak berarti tidur. Konsep neraka konsep mimpi buruk gitu, konsep surga mimpi baik gitu, gimana? Bagiku neraka, kalau cerita-cerita dulu itu kan, kalau di neraka itu panas, terus ada ular, ada hewan macam-macam, terus digebukin sama malaikat malik, hancur, balik lagi kan, ya udah balik lagi. Kehidupan yang terus berulang itu. Dipecut, hancur, balik lagi, pecut, hancur, balik lagi kan begitu, terus menerus. Ya udah, maksudnya bakal biasa sih. Konsep sakit yang udah biasa itu kebas. Waktu dulu abang demam gitu, itu kan menakutkan gitu. Tapi ketika demam hal biasa ya biasa. Berarti kalau misalkan ada siksaan yang terulang, kalau nggak salah Ibu Narobi pernah bilang begitu deh bang. Di neraka itu suatu saat ya kita akan terbiasa orang tempatnya. Iya dong. Orang Arab di gurun, bagi kita panas sekali gurun pasir. Bagi orang Arab biasa aja. berarti bagi penduduk neraka yang udah biasa ya biasa aja. Biasa aja. Atau berulang, hancur dibalikin lagi, hancur balikin lagi. Mungkin aku mikirnya begitu. Dari dulu aku mikirnya begitu tau. Ntar kalau misalkan kata malaikat itu, lo masa siksaannya udah beres, pindah ke surga misalkan, Lo bahkan dia nolak, dingin, udah nyaman gitu. dingin, nggak kuat, kedinginan misalnya. Karena udah terbiasa dengan yang panas. Atau udah biasa tersakiti. Kalau nggak salah Ibnu Arabi pernah bilang begitu, bang. Nggak tahu bener apa enggak. Aku kalau nggak salah Pak Mutolik. Tapi nggak. Jadi pada akhirnya konsep neraka yang ditakutkan itu karena bukan suatu habitus kebiasaan kita saat ini gitu. Ya kalau di neraka kan yang digambarin apinya 70 kali lipat dari api bumi. Nggak terbayang kan itu apinya aja kita. Tapi bagi limbah dibakar ya biasa kan bang. Oh, lo jangan dipikir di neraka ada orang debus kan gitu. Ya kan nggak tahu. Maksudku aku berpikir Sekelas Oden, tahu kan Oden? Tahu. Oden kan direbus cuma berapa? Sejam kan Oden buat bertahannya itu kuat ya. Karena matinya tetap ditembak sama si Orochi. Dan ketika dihidupkan kembali di padang mahsyar, nggak tahu kita yang sekarang atau Oh itu udah perdebatan teologis lah ya. oh iya. Terus kalau lo mengandaikan di surga, biasa aja juga? Di surga biasa aja. Bahkan aku terfikirkan sampai dulu aku waktu kecil setelah pulang madrasah itu bang, selalu merenung di pintu samping rumahku itu berpikir, dan aku sampai lari bahkan karena memikirkan itu. Katakanlah di surga ataupun di neraka, setelah itu kemana? After day itu ya. Setelah itu kalau kita setelah hidup, setelah kematian kan ada. Tapi setelah kematian setelahnya di surga atau di neraka, dimanapun. Setelah itu dan otakku nggak nyampe, aku lari main bola langsung. Aku takut, aduh kemana lagi? Alam setelah itu kemana? Padahal konsep dua-duanya ada konsep kekal sama kekal abadi kan. Di neraka kan biasanya pakai kholidina fiha. Kalau di surga kholidina fiha abada kan gitu. Iya, kadang aku malah takut. Kalau di sana mulu gimana ya? Oh, bahkan di surga terus takut gitu. Takut. Takut. Ya takut lah bang. Main kemana gitu. Kemana lagi setelah ini? Jangan-jangan setelah dari surga ada kehidupan setelah surga. Allah Tuhan menciptakan kehidupan baru gitu. Kepikirannya begitu ya ketika ya? Aku takut, malah takutnya ya tadi setelah ini kemana ya? Dunia setelah itu mati, surga. Kalau tentang azab kubur atau kehidupan alam kubur, lo mengandaikan apa, menggambarkan apa? Aku nggak menggambarkan apa-apa, ya udah tidur aja. Tidur cuma kayak tidur diselimutin kalau gitu ya, atau lo tidur diselimutin sama tanah gitu.
mati ya mati aja gitu udah, nggak kepikiran apa-apa digebuk malaikat misalnya. Ya nggak tahu, nggak punya pengetahuan itu tapi nggak punya konsepnya gimana. Berarti lo nggak dihantui oleh kematian pada ketika ya udahlah gue nggak tahu apa-apa gitu. Kalau orang kan harus menyediakan bekal gitu. Beberapa kali takut bang mati, tapi nggak tahu apa yang ditakuti. Menakuti sesuatu hal yang tidak tahu apa itu. Justru itu bang, kita takut karena kita nggak tahu. Kita takut corona karena kita nggak tahu. Kita ketemu ular misalnya, takut di konsepan, tapi ketika ketemu takut awalnya, tapi kan ya udah karena udah tahu bentuknya begitu. Tapi kalau musuhnya nggak jelas, ini yang menakutkan. Justru yang menakutkan tuh kalau kita udah dikubur ternyata kita masih hidup ya. Itu kan benar gak sih? Benar dong. Ya orang kalau udah mati dikubur udah nggak gerak gitu kan, nggak ada consciousness, nggak ada kesadaran. Tapi kalau misalnya orang yang setelah meninggal dibakar jadi abu, apa sih istilahnya itu, konsepnya itu apa sih? Kremasi ya, kremasi. Malaikat gebuknya gimana ya? Kan konsep malaikatnya beda. Oh nggak ada dia. Kan menggunakan ini kan konsep Islam, dia kan mereka menggunakan konsep yang lain. Nah maksudku itu bang, kaget nggak sih mereka nggak punya pengetahuan itu gitu? Berarti mereka nggak ada istilah alam kubur. Aku nggak tahu mereka konsepnya gimana, tapi kalau mereka ada konsep digebuk malaikat gebuknya gimana orang abu? Kan dibalikin lagi katanya jasadnya. Tapi itu kan konsep teologis, perdebatan lagi. Gue mah hanya ingin tahu, kalau psikolog itu pengen tahu cara berpikir lo mengenai kematian, mengenai alam kubur, mengenai surga, mengenai neraka. Tapi tadi sih yang menarik tuh, andai lo masuk surga atau andai lo masuk neraka, sampai kapan itu? Nah, sampai kapan? Kalau misalkan hidup di dunia nggak makan paling sampai 2 hari 3 hari gitu, bertahan. Dan kuliah 7 tahun. Kalau hidup sekarang jelas lah ada ujungnya, mati gitu, walaupun nanti disambung lagi dengan kehidupan yang lain. Iya, masih tenang gitu, ada nggak PHP lah, ada kejelasan. Nah setelah di sana abadan abada mah gimana? Abadan abada gimana itu? Iya sih. Ada konsep ini film time. Artinya orang yang memiliki waktu hidup yang eternal ya, abadi itu. Eternal itu, abadi itu justru memang menjentungkan juga. Orang kan bertahan untuk memperpanjang usia, memperpanjang umur. Ternyata orang yang coba tanya ke orang yang umur 100 tahun, katanya bosan juga gitu. Apalagi yang selamanya. Tapi katanya sih nanti di sana nggak ada bosan, nggak ada apa gitu. Tapi kan nggak tahu. Yang pasti ketika aku hidup di dunia ada ketakutan akan kebosanan. Ketika sudah bosan, nggak ada ujungnya gimana? Atau sweet, penduduk neraka, penduduk surga sweet gitu. Nggak ada konsep itu. Kalau yang ada kan dari neraka ke surga dong. Iya, nggak ada yang dari surga ke neraka. Nggak ada di nggak ada. Ya kalau di surga udah di surga, yang ngapain abadan tuh. Takut aku sampai lari dan segera main biar melupakan waktu kecil. Ini kalau dalam konsep psikologi itu disebut thanatophobia, takut berlebih terhadap kematian. Oke, 15 menit kita ngomongin masalah, tapi menarik cara berpikir lo itu. Jadi ya ini terlepas dari konsep apapun ya, konsep apakah konsep teologis, konsep pengalaman, tapi ini kan konsep apa yang ada di pikiran lo, tanpa menyinggung salah satu dari sistem kepercayaan yang ada. Iya. Boleh ini pengetahuan yang aku dapatkan dan kekhawatiran. Gitu? Apakah ada yang sama dengan Bung Fufu? Nggak tahu. Tapi abang takut sama kematian?
takut. Kenapa takut? Kalau tadi pertama faktor ketidaktahuan. Gini aja lah, gue gak ingin, menurutku ya, kalau menurutku kan kurang lebih sama kayak lo, tapi ini menurut catatan akademik yang ditulis oleh Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina, kata Ibnu Sina itu begini perihal kematian, bahwa ketakutan yang dialami secara umum oleh manusia adalah takut terhadap kematian. Dan kata Ibnu Sina itu adalah fenomena ketakutan yang terbesar, besar dan umum. Ada 5 faktor, kenapa orang takut terhadap kematian. Pertama, itu tadi unconsciousness itu, unknown, jadi ketidaktahuan manusia terhadap realitas yang terjadi di kemudian hari. Itu pertama. Setelah itu faktornya itu yang itu umum. Terus yang kedua adalah faktor reward and punishment, faktor surga dan neraka, bahwa setiap amal perbuatan kita katanya nanti bakal ditimbang, kemudian diberikan konsekuensinya, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah kehancuran jasad. Gitu. Jadi gue dikuburin nanti gitu kan, jasad gue udah berantakan kemana-mana, sebagian menjadi A, sebagian menjadi B, jadi mineral gitu ya, jadi cairan, jadi karbon, ada yang jadi mineral dan sebagainya. Ada faktor ketiga. Faktor keempat adalah takut meninggalkan sesuatu hal yang bersifat duniawi. Dan itu ada 2. Pertama, takut meninggalkan keluarga. Kalau gue mati gimana dengan emak gue? Kalau gue mati gimana dengan bapak gue? Kalau gue mati bagaimana anak-anak gue gitu kira-kira. Nah itu. Makanya orang tuh takut mati itu berusaha untuk mempertahankan kehidupan karena takut meninggalkan ahli warisnya. Yang kelima terakhir adalah takut meninggalkan properti, takut meninggalkan harta kekayaan. Apalagi orang, makanya kan dalam tradisi kafir Quraisy gitu kira-kira dulu kan, kenapa mereka tidak mempercayai akan adanya hari akhir itu, karena memang mereka itu materialistik. Makanya kan Islam hadir itu salah satunya membawa sistem kepercayaan untuk percaya kepada hari akhirat. Makanya kan man amana billah wal yaumil akhir, kan selalu digandengkan itu. Karena tadi orang-orang kafir Quraisy itu gak memiliki sistem kepercayaan terhadap hari akhirat. Nah, itu 5 faktor itu. Dan 5 faktornya itu mungkin bagi gua 3 faktor lah yang cocok tuh. Tapi kayak orang takut disuntik gitu gak sih? Ya kalau udah disuntik itu biasa aja kan gitu. Padahal kalau udah disuntik udah biasa aja. Ya yang tadi itu kan faktor yang pertama, faktor ketidaktahuan. Disuntik itu bagaimana sih? Iya, aku pikir juga begitu. Jangan-jangan makanya ketika aku takutnya ketika orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita, semua orang kan sedih. Jangan-jangan dia bahagia dengan penderitaannya di dunia. Atau beberapa orang sudah selesai menjalankan tugas di muka bumi. Makanya aku waktu bapakku nggak ada, aku berpikir bahwa tugasnya udah selesai di muka bumi. Dan untuk apa sedih? Ya walaupun kalau nggak sedih nggak enak ya sama yang lain. Yang ini nggak ngomongin konsep kesedihan, ini ngomongin konsep ketakutan. Iya, maksudku bahwa jangan-jangan yang meninggal itu ya udah meninggal. Gitu doang. Ya, jangan-jangan. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.